ya udah lu pilih gua atau temen lu. Lah anjir. Buset, kacau banget anjir. Sumpah, ini gue gak pernah cerita ke siapa-siapa sih. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Akisoak Podcast bareng gua sama Jovan. Sekarang kita udah ada tamu spesial yang lain ya. Asik. Tamu dari adminnya nih. Salah satu admin Akisoak juga, yaitu Yuke. Dan banyak tepuk tangan. Makasih lo udah disambut. Sama biasa di sini ada Imron. Jangan. Kan Iya, udah. Imron gak suka Apalagi dipoto dia nih. Gak suka dia ya? Enggak. Gimana suka sih? dia. Padahal tinggal doang di Hai. Dubai. Halo Yuke, apa kabar nih? Alhamdulillah, harus sehat, harus waras. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus sehat. Harus Ngulang kalimat jadi dulu. kurang. Iya. Kayak juga Aduh. Haji Bolot. Kenapa jadi Haji Bolot coba? Siapa itu? Lu nggak Kok tahu Haji siapa Bolot? sih? Kayak namanya nggak asing sih, cuman gue lupa. Intinya pelawak legendaris. Oh, pelawak ya, pelawak. Yoi. Yuke, asik. Asikin aja dulu. Asikin aja dulu. Tapi asing nggak, Mit? Gimana? Tapi asing nggak? Asik Lah, dong. Harus. Iyalah, harus. Gimana nih, Kat? Kabarnya kemarin abis dari Puncak ya? Camping santai di Puncak atau camping ground? Kirain mau bahas abis dari Istanbul. Iya, Kalau saya tuh bentar aja. Ntar lu ketemu Imron. Iya, kemarin main-main doang. Kan teman kantor gue tuh sebenarnya banyak anak-anak yang udah biasa naik gunung. Sedangkan gue kan sedangkan kita kan ke liburan paling ke villa yang nggak mau susah kan. Nah kemarin ayo gitu camping. Gue kayak ayo deh gitu seru-seru. Pas udah mau jalan, pas diomongin nanti kita tidur gini-gini ya gitu. Terus gue kayak anjrit, gue bisa nggak ya anjrit gitu. Terus ya udah cobain aja. Lumayan lah bikin ketagihan. Berarti itu pertama kali lu, Yuk? Pertama kali banget. Ya. Kayak tidur bener-bener di atas tanah, namanya camping kan pakai tenda tuh, bener-bener. Boker? Kayak, nah ada jadi ada itunya, nggak sampai yang boker di tanah gitu. Ada gitu. Toiletnya, cuma harus jalan dulu. Berarti lu di camping ground ya? Camping groundnya gitu, sebenarnya camping groundnya aman, ke parkiran, ke toilet nggak jauh, cuma nah di camping ground itu ada curug yang bagus banget, nah tapi yang jalanan ke curugnya itu yang parah. Gue benar-benar, nah kan gue nggak kurus nih ya, jalan biasanya capek banget nih. Jalan udah oke gitu, udah jatuh bangun lagi kan oke nih. Terus yang lain udah tanggung gitu. Terus pas baliknya kan kalau jalan turun masih aman, pas baliknya kan gue nanjak jadi ya kan. Gue bener-bener ngerangkak, gue bilang anjir kalau gue bisa tinggal badan gue di situ gue tinggal. Berarti jauh ya. Sih. Terus kayak sombong kan perjalanan 2 jam. Berarti kurang lebih udah 4 jam kan gue jalan kaki. Terus kayak sombong kayak, udah besok mau kemana lagi? Udah biasa gue udah bisa jalan kaki 4 jam. Padahal besokannya badan gue kaku semua. Pincang gue jalan ke kantor. Itu semalam doang ya? 2 hari ya? Malam, minggunya balik. Balik, tapi harusnya podcastnya minggu ya, Mit ya? Iya. Jadinya gara-gara kecapean kali ya. Nggak apa-apa. Yang penting dapat pengalaman baru kan, Yuk. Iya, namanya juga penjelajah. Baru pergi sekali udah penjelasan. ada gunung nih, anak gunung. Iya, geli ya. Aduh, gue masih dikata-katain ya sama anak gunung beneran. Ntar bajunya beli baju ya kan, my life, my adventure. My adventure. Artinya terus konyolnya kemarin kan ada temen gue ngechat kan ngucapin ulang tahun gitu. Terus dia gini, chatnya gini, salam pendaki gitu. Salam pendaki. Padahal gue cuma kayak gitu doang. Buat yang nggak tahu ini Yuke baru ulang tahun kemarin. Yuke baru ulang tahun kemarin tanggal 25 ya. Selamat ulang tahun Yuke. Makasih. Semoga panjang umur. Amin. Lu pada yang mau doain aja deh di komen deh. Ya, doain di komen. Wishnya apa terserah lu dah.
Iya, makasih ya. Kalau gue sih, Nah, agak apa? sensitif ya, nggak boleh ya bahas umur ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Bahas Kalau umur kan gue juga udah gue 38 lima enggak ratus kan, Oh. gue 25, Samit 25. Bapak berapa bapak? 18. Alhamdulillah 18. Susah sih jadi yang paling muda gitu. Iya, apa-apa lah. Apalagi pas SMA ya. Pas zaman SMA tuh masih digini-giniin mulu ya, ya Jo Iya, ya. Masih paling muda banget emang. iya. Beda 7 tahun kita kan. Kita Ya, lari kan dia masih merangkak. walaupun Iya. gua udah hampir 30 sekarang, jiwa gua masih tetap 18 anjay. Ya, Sedih banget ya. Hampir 30. udah amat. Nah, nih ngomongin jiwa muda. Gue Jiwa pengen muda. kepo sedikit nih, yuk sama lo. Apa nih? Apa sih kegiatan lo ketika setelah lo lulus dari SMA? Oh, kegiatan lulus setelah lulus SMA. Ya biasa kuliah gitu. Terus, nah yang bikin itu sih biasa ya, apa pilihan kuliah. Gue tuh ada perjanjian gitu sama nyokap kalau misalnya gue lulus PTN, terserah gue mau ambil jurusan apa aja. Tapi kalau gue nggak lulus negeri ya mau nggak mau diarahin lah gitu. Dan gue harus masuk akuntansi yang benar-benar gue tuh menghindari banget angka-angka sebenarnya, tapi gue karena ya gue nggak lulus PTN jadi ya gue harus hidup 4 tahun di dunia itu. Gue kayak anjrit bisa nggak ya gue gitu sih paling Terus dilemanya. itu akhirnya gimana? Ya bisa dong, lulus dong. Jadinya lu ngambil jurusan apa nih, Yuk? Tadinya gue tuh kalau gue kan emang suka ngobrol, maksudnya suka orang curhat ke gue gitu. Tadi kalau misalnya gue negeri gue mau ambil psikolog gitu, pokoknya gue banget lah gitu. Ya. Nah gue nggak dapet, akhirnya gue masuk akuntansi. Kakak gue Ya, sih jadi akuntansi akuntansi aja gitu. juga. Makanya gue hindarin banget angka-angka, malah gue terjun ke situ. Alhamdulillah salah. Tapi alhamdulillahnya ada hikmahnya ya. Jadinya ilmunya tetap dapet ya. Lumayan. Iya, bukan lumayan sih, emang harusnya dapat orang 4 tahun kuliah. Iya sih. Berarti tepat waktu ya, Iya, alhamdulillah tepat waktu. tuh. Alhamdulillah. Wah, mantap. Terus ada cerita-cerita apa lagi nih di lu selama lu kuliah? Pasti ada cinta-cintanya nih ceritanya nih. Itu dia. Masa iya kuliah doang 4 tahun, pacaran enggak? Iya. Ya gimana, mohon maaf nih kan pas kuliah gue masih sama mantan gue pas SMA, jadi dikit lah ceritanya karena masih sama orang yang sama itu sampai Dari SMA? pertengahan. So nggak tahu, males. Kita masukin fotonya nggak nih? Jangan dong, udah bahagia dia dengan keluarga besarnya. Udah bahagia. Berarti nggak sama lu bahagianya? Bahagia sedikit gitu, sama gue segini. Nggak, bercanda maaf. Iya, pas gue putus pertengahan lah baru gue bisa deket sama yang lain gitu. Tapi nggak banyak ceritanya karena dari awal nggak jomblo. Emang udah sama dia ya. Itu satu kuliahan, Yuk? Yang mana? Sama yang SMA itu? Enggak dong. Kirain SMA-nya sama, kuliahnya sama. Iya. Mohon maaf, Bapak kan dia senior kita hitungannya. Nggak satu angkatan dong. Iya, kan gitu ya, Mit, biasanya, Mit, ya? Iya, biasanya gitu, nyusul ya. Iya, sekolahnya sama, kuliahnya sama, bahagianya enggak. Nah. Bahagianya enggak bersama. Ya nggak apa-apa. Itu kan gue jagain jodoh orang 5 tahun iya, tuh. Bener. Definisi jagain jodoh orang 5 tahun ya. 5 tahun. Ya nggak macam-macam dah gue jagain. Iya. Biarin lah, berarti rezeki orang lain berarti ya, Yuk ya. Rezeki kali ya. Iya. Orang lain ya. Rezeki kan. Iya, rezeki. Terus lu putus sama dia langsung dapat lagi nih, Yuk? Enggak, gue main-main dulu karena kirain keren banget lo. Tapi dia barusan main-main dulu, Mit. Berarti enggak, maksudnya aduh.
Jadi Gue ini berapa korban yang telah Enggak, dimainkan? Oh, cantik enggak. banget gue. buat nilai, Enggak, buat kan ngojek. maksudnya eh loan. Enggak, pasti kalian tahu lah maksudnya di ya, masa bahas jeleknya orang. Maksudnya kan sama dia gue Ya nggak nggak usah cukup, jeleknya. Enggak usah jelek gue ya. nggak cukup main, gue nggak cukup main kan. Kayak burung disangkar gitu. Nah, terus Oh, ya. Jadi paham untuk kan? having fun Iya. sama temen-temennya kurang gitu, Hmm. ya. Makanya pas pas udahan, oh ya udah gitu. Kan Akhirnya ada lo, kan mantan gue itu cemburu banget nih sama temen gue yang ini. oh iya ya. Sama siapa? Ada Sama deh. Samit. Nggak Bukan. sama-samit. Masa sama gua? Ada deh yang di bawah sini pokoknya. Emang iya serius? Lupa kali lu. Sama gua. Iya, cemburu banget. Ini seriusan sama gua cemburunya? Iya, inget gak? Jadi Enggak. sebenarnya sih Jadi doi dulu itu ingat banget tiap lo balik ke sini nih, pasti gue banyak banget aturannya kayak ini belum tentu mantan gue yang terakhir ya. Jadi, ini mantan yang dulu-dulu gitu. Kalau misalnya lo balik dan kita ngumpul tuh pasti banyak peraturan kayak mungkin menurut dia itu baik buat gue, sebenarnya sih baik buat gue juga, cuma karena gue merasa umur gue masih muda dan gue masih butuh banget main, jadi gue agak susah diatur kayak bajunya yang benar gitu. Terus nanti nggak usah foto deket-deket Jovan ya gitu kan. Gue kayak nggak bisa, lo membatasi gue sama teman gue nggak bisa gitu, apalagi kan si Jovan kondisinya jauh kan, datang ke sini ya untuk kangen-kangenan gitu. Gue nggak bisa sampai pernah lu lupa, lu tahu orang lu juga kesel. Enggak, sumpah orang lu gua sengaja. Kalaupun gue tahu pernah. Gue lupa. Kalaupun iya, gue benar. Terus pernah di titik gue sampai disuruh ya udah lu pilih gue atau temen lu. Buset, kacau banget anjir. Sumpah, ini gue gak pernah cerita ke siapa-siapa sih. Gue gak pernah cerita ke siapa-siapa, bahkan ke jawabannya sendiri, karena gue gak mau, kan di situ gue masih pacaran, gue gak mau temen gue gak saling benci gitu. Nah, gue gak suka gitu. Tapi lu milih gue kan, Yuk? Enggak, Jo. Enggak, dia sekarang milih cowoknya yang sekarang lah. Tapi dulu. Gue bilang gue nggak mau, apalagi dilarang untuk main. Gue nggak bisa, gue bilang lo sama dia ya beda tempatnya. Atau gue kenal temen gue duluan dibanding lo gitu kan. Jadi kalau lo mau sama gue ya lo terima keadaan gue gitu. Gue jadi maaf ya Yuk ya, jadi begitu. Mungkin kalau mungkin kalau bukan karena gue, mungkin bakal terus gitu sampai sekarang. Enggak juga. Anjir, masalah sama lu cuma satu ibaratnya. Iya, masalah yang lain banyak banget. Iya, masih sampai waktu itu kan gue udah ngerasa udah kayak udah mungkin nggak sehat kali ya gitu, udah kayak gini. Gue tuh triggernya apa? Gue upload foto sama lu Jo di pet, inget nggak dulu zaman pet? Di apa? Di pet. Gue nggak pernah pakai gituan. Dulu punya pet Jo. Yang lambangnya P merah. Pet, kayak Pinterest, lambangnya kayak Pinterest, pet. Itu kayak terus gue nggak inget itu apa. Tapi terus dia kayak Twitter, kayak Instagram sih bisa upload foto. Nah, gue upload foto berdua lu. Pas lo abis balik sini kan lu rangkul gue apa? Emang iya? Pokoknya gitu deh. Pokoknya gue upload foto berdua, terus itu triggernya. Padahal gue emang ya udah. Ya udah deh gitu. Putus makin sama gue. Enggak, terus jadi kan dia mikirnya gitu kan, ini gitu, terus gue biarin dia sama pikirannya, selama dia hidup bahagia selama-lamanya. Ya udah deh, selama-lamanya lah. Ya tapi kok sama gue sih anjir, gue jadi karena kita apaan sih nggak enak, karena kita paling deket kan, maksudnya intensitas gue ke lo lebih deket daripada yang lain. Nah dia tuh nggak percaya ada cewek sama cowok bisa temenan. Terus gue kayak, kalaupun ada yang aneh-aneh ya bukan gue sama lo, mungkin itu yang lain. Gue selalu bilang gitu. Gue kayak kan ya dia pasti tahu kan kita sering teleponan atau apa gitu ya, terus gue bilang ya nggak bisa, gue bilang ya pokoknya sama siapapun gue bilang gue nggak bisa dibatas-batasin lah kalau temenan. Sampai sama yang sekarang juga
kayak dia harus mengerti gue dan lingkungan gue gitu. Dia tahu gue banyak temen deket cowok kayak misalnya ke lo atau temen berarti kampus bukan gue gue yang doang lain. Yuk, selama ini. Geli anjir. Gue doang selama ini. Ya udahlah ya. Ntar gue upload foto sama Samit. Goblok. Iya, maksudnya ya maksudnya dia tahu nih yang kemarin kayak gitu ya. Gue berharap yang sekarang nggak gitu kan. Maksudnya gue bikin dia Nah, mengenal lingkungan gue gitu. Gue perkenalkan lo walaupun lo nggak mungkin bisa ketemu juga kan. Maksudnya gue punya temen deket ini semua gitu. Maksudnya ya nggak lo doang, kayak siapa yang pokoknya banyak lah yang sering cerita ke gue gitu kan. Bahkan yang lain-lain juga gitu. Maksudnya banyak yang mau cerita sama gue. Jadi lo nggak bisa batasin gue bilang gitu. Kalau misalnya lo nggak suka, yang penting lo percaya gue nya aja, gue bilang gitu. Nggak Dahsyat banget ya. gitu. yoi. Jadi lu beri pengertian ya dianya ya, biar Iyalah. dianya tahu juga. Tapi lebih ibaratnya mendingan kayak gitu sih, Yuk. Maksudnya Ya kan. dari awal tuh udah lu kasih tahu duluan, nih ini dia nih temen aku yang sering curhat dia. Nih. Jadi si cowoknya juga oh ya udah ibaratnya gitu. Tapi ini sama yang sekarang udah berapa lama Yuk? 4. 17 tahun ya? Oh, 4. 17 tahun. Dari SD dong pacaran. Oh, iya. Kan seumuran sama Jovan jadinya. Iya, gue hampir berapa tadi gue bilang? 30. Iya, hampir 30 gue. 39,5 kan umur lo? Iya, 39,5. 40 dong kalau ke sono. Pakai kembalian kan ya? Iya, 39,5 40 ya. Iya, benar salah. Iya, menurut gue emang penting sih, maksudnya kita punya pasangan yang bisa ngerti kita, maksudnya ya yang nggak larang-larang. Emang gue ngerasa toxic banget pas di saat gue suruh milih temen itu, walaupun bukan lo doang orangnya, maksudnya bukan lo doang gitu, bukan tentang lo doang. Disuruh milih temen atau dia, gue kayak lu gila gak sih gitu, lu sehat gak sih gitu, lu sehat gak sih gitu. Makanya gue kayak sekarang gue bilang, misalnya gue main sama temen gue bilang kangen ke depan cowok gue, ya nggak apa-apa, biar dia terbiasa gitu, yang penting dia tahu gue nya gimana gitu. Atau ini dia juga tahu cuma teman gitu, dan dia juga suka baca kok, misalnya ada siapa curhat ke gue kayak Jovan chat gue, terus ada siapa curhat ke gue namanya orang cerita gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada masalah di situ, gue sih bersyukur. Tapi nggak berarti mantan gue tuh nggak baik, dia baik, cuma guenya yang belum cukup siap untuk diatur sedemikian rupa gitu. Luar biasa. Main ya, habis ngejatohin wanita berkarir terus diangkat lagi. Iya. Benar. Gitu. Nah tapi selama lu kuliah ini, lu itu kan udah ibaratnya udah 4 tahun lah ya kenal sama cowok lu yang sekarang nih. Itu lu kenal apa? Maksudnya berarti pas lu masih kuliah dong sama cowok lu yang sekarang ini? Iya benar. Soalnya gue kenal dari gue semester 3, cuma itu kenalnya biasa aja, kayak sekedar chat, kenal tapi sekedar kenal, karena gue pikir selama gue chat sama dia nggak ada menjurus kayak yang dideketin yang cowok-cowok geli gitu, nggak ada. Gue pikir yaudah akan jadi temen doang gitu. Terus pas udah kenal 2 tahun lah, sampai gue semester 5 atau semester 6 baru dia kayak udah mepet-mepet nih gitu, berarti niatnya bukan temenan gitu, baru gitu. Jadi sempet kenal dulu. Satu kuliahan gak Yuk? Enggak. Beda juga. Beda. Kenalnya dari mana? Beda kampus, beda generasi. Dari Twitter. Kan kirain dari Facebook. Biasanya dari Facebook. Enggak zaman dong Facebook. Jadi enggak kayak yang kenal, deketin, jadian, putus gitu, enggak. Gue sempet kenal lama dulu. Berarti dia tipenya orangnya yang maunya kenal lebih deket dulu aja ya. Maksudnya temenan cuman ya intens, chat memang intens, tapi pergerakannya tuh santai, flownya tuh flow. Iya, dia ngerti gitu. Begitu udah kayaknya wah ini waktu gue baru tahu kapan harus masuk gitu sebenarnya. Iya,
Barusan pengen nanya, lu pada ketemu pasangan lu dari sosial media, kasih tahu gua apa? Sosial medianya apaan? Biar gue bisa nyari juga. Ya sosial media yang gue ini kan udah ditutup lagi. Udah tutup kan ya, Bia? Apaan? Iya. Oh, Tinggal. lu Ada dari dulu mana? bikinan. Jadi dulu gue kan lagi iseng sama teman-teman main gue. Gabut Hmm. nih, gabut banget pokoknya. Ah, akhirnya temen gue iseng install inian Stranger gitu kan. Kalau dulu kan zamannya Secret, Oh, itu iya, gue Hmm. ingat tuh. Dulu pernah tau kan? sempet ada. Ingat kan lo? Iya. Nggak perlu login kan ya? Terus Cuman langsung. iya. Iya, iya, iya. Nah, terus ada nih apa? Aplikasi bikinan orang Bandung namanya Gabut. Oh, ada. Gue baru tahu malah. Ada gabut aplikasi. Ada dua. Yang satu yang rakun, yang satu yang ungu pokoknya. Nah, kalau gua kan lagu itu yang rakun tuh, yang emang udah lama banget. Gua mainan tuh akhirnya sama temen gua. Mainan. Ya biasa, gua kan di situ juga nggak ada niat buat nyari ini kan ya. Nyari cewek. Terus toto dia nyapa gua. Ya udah, habis itu Siapa kan di udah mana tuh. di siapanya? Gua lah apa ya lagu itu gua lagi ngeluh soal proyekan video gua. Terus dia bilang gini, semangat ya kakak, gitu kan. Waduh, Di... Awalnya kakak ade ya, jadi iya. Awalnya dia manggilnya Aduh, kakak. salah Semangat ya banget kak. dia. Iya. Salah banget dia nyapa predator. Makanya, Predator. makanya. Itu salah kamu tuh nyampa predator tuh kata Yuke. Terus abis itu udah nih lanjut ada aplikasi DM ya. Ada fitur DM-annya, DM-an. Kata gue, waduh. Terus dia ngirim foto mukanya dia. Soalnya dia waktu itu lagi habis cabut gigi tuh. Dia ngirim, kata gue, waduh lucu juga nih. Kan Itu predator gitu kan. iya, langsung wah udah akal pikiran udah main kan akhirnya. Bagaimana caranya gue harus mendapatkan Udah banyak lainnya, balon-balon iya. di atas pala. Bagaimana caranya ya gue harus dapetin lainnya. Udah tuh akhirnya gue pancing. Terus ada tuh zamannya di Instagram filter yang Flappy Bird tapi pakai mata tuh, Mhm. ya kan? Iya ya. Dia pengen nunjukin, tapi di fitur DM-nya itu nggak ada fitur send video Oh, kan. paham. Alasan lah nih, follow-follow Instagram. Kagak, Masuk. nggak Oh, langsung. Ya udah coba kirim lewat line aja. Udah langsung dapet line-nya. Akhirnya pindah line kata gue. Mulus oh banget kalau berarti ya, cowok gue yang pergerakan. sekarang, kalau Iya. cowok gue yang sekarang tuh yang gue ngehin dia jelasnya gini. Dulu dia minta nomor WhatsApp. Terus minta nomor WhatsApp kan kalau dapat nomor dia bakalan dapat kontak lain gue juga kan otomatis Minta Iya, nomor iya. apa? gitu WhatsApp. Oh, WhatsApp. Iya Minta kan nomor add WhatsApp. by phone. Iya, iya. Udah gitu, nah yang sekarang jadi cowok gue itu sempat diblok sama mantan gue, sama mantan Oh, gue yang sama mantan lo sebelumnya. yang itu. Karena kan dia gini di kontak lain kan, ini siapa gitu, temen gitu. Kalau dia nggak kenal ya dia blok. Dan udah pernah kena blok gitu. Makanya lucunya kalau sekalian diceritain kayak lu kan dulu di blok cowok gue gitu. Gitu deh. Tapi apa berarti Iya. cowok-cowok yang kayak gitu kayak Nah, ya, nggak bolehin ceweknya temenan sama orang lain? itu Mungkin aneh. harus yang dia kenal gitu. Iya, Itu tapi lagi sih balik lagi. ih, Kalau- ya, terserah mereka. Kalau gue sih, Iya. apa ya? Kalau gue gini Jol. Ya selama si orangnya ini nggak rese, ya nggak apa-apa gitu. Enggak, maksudnya kayak gimana ya? Kalau menurut gue ya tergantung ini aja, apa sih, ke bahasa Indonesia trust apaan? Oh, Percaya. Kepercayaan. Menurut gue Iya, tergantung percaya. Jadi ya lu percayalah sama pasangan lu ya kan. Kalau emang cinta yang lu nggak bakal disalip sama orang lain. iya benar. Iya makanya kalau gue nih ya, kalau gue misalnya gini, kayak tadi nih, ada yang ngechat dia nih. Kalau ngechatnya biasa aja ya oke, maksudnya ya biarin aja. Jadi toh juga
emang cewek gue mau sama lu kan ibaratnya Nah gitu. iya, Nah, Tapi kan kalau tuh udah mulai, tergantung tergantung cewek lo kan iya. gimana. Nah tapi kalau misalnya si yang ngecat ini agak rese terus bikin cewek gue risih, baru gue suruh blok gitu. Mm-mm. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh yang biasanya yang kayak ngekekang banget gitu, wah dia cintanya mati-matian, nggak bakal, maksudnya nggak bakal deh ngerasa Iya. takut diselingkuhin. Dia namanya orang ya, dibalik kekurangannya kan dibalik kelebihannya kan Kelebihannya kekurangannya ada luar kekurangan. biasa juga gitu Hmm. kan. Orang-orang kayak gitu mau lu suruh jilat kaki lu juga ibarat kasarnya gitu, ya mau gitu, Ya, karena mau. dia biasanya mencontohkan dirinya dulu, kayak maksudnya gue sama temen cewek gue gini gitu, kalau sama temen cowok lu gitu biasanya dia Iya. mencontohkan. Tapi lu ngapa nggak Gitu, nyuruh gitu dia sih. cium kaki lu? Kan lumayan ya, kan lumayan bisa. Nggak gitu Lumayan nambah sakti dong, penyembah aja Iya. ya. nggak gitu kan, perumpamaan kok. Perumpamaan Ya, doang tapi gitu. nggak jelas lah orang-orang kayak Tapi gitu. mungkin untuk orang yang bisa menerima, jadinya dia kayak ya bahagia aja gitu. Karena Iya gue sih. ngerasanya gue belum cukup puas main kali ya untuk dikekang Iya, untuk sebegitunya gitu. iya, Apalagi ya emang inner circle gue kebanyakan cowok gitu, kayak kita aja gitu kan. iya. Lo nyamain, cewek lo yang balesin chatnya gue, yang kayak gitu-gitu. Makanya gue Iya, nggak itu. bisa dijauhin gitu aja gitu. Kecuali lo kenal gue anaknya ya udah temennya cewek semua gitu. Nah, Gitu sih. Terus nyokap gue kan ya lo tau lah nyokap gue segimana gitu sama mantan gue tuh, sampai kayak udah sayang banget gitu. Terus gue bilang gue nggak bisa, yang bikin nyokap gue ya udah putusin aja gitu, ya udah mama nggak apa-apa gitu. Gue bilang gue nggak bisa, kasarnya gue nggak bisa jadi diri gue sendiri kalau sama dia, gue bilang kayak gitu. Gitu baru deh lampu hijau, ya udah putus aja. Putus. Dan deh. alhamdulillahnya yang sekarang Ya. tuh bisa ngambil hati nyokap gue, bahkan lebih wah kesayangan dah. Kalau berantem aja gue mulai diomelin kayak dia anak. Berarti udah siap nih Yuk kayaknya Yuk. Kapan? Jadi kapan? Kapan? kayak saudara-saudara gue ya pertanyaannya. Jadi Iyalah, kapan? kalau udah pas. Enggak cuman lu kok ibaratnya. Ya kan? Emang di umur kita tuh udah yang ditanya kapan nikah gitu kan, terus nanti Iya. setelah nikah kapan punya anak, Iya, kayak gitu, Iya, pasti, kayak gitu. pasti. Makanya kalau nggak santai-santai ya stres. Gue kalau ditanya gitu ya doain aja. Iya. Sama Yang nggak jawaban gue puas-puasnya selalu gitu. ya orangnya. Iya, nanti udah punya anak satu, Iya, kapan lagi nih? kasih dua? adik Iya, gitu kapan kan. nambah? Iya. Itu nggak akan kelar. Ntar Namanya pokoknya kita orang kan. ibaratnya kita udah hidup bahagia, berarti kan udah punya anak, udah ada cucu ya. Kapan mati anjing ya? Iya. Apa aja ditanyain yang bisa. Iya, pokoknya Iya. apanya juga ditanyain udah semuanya. Nah, makanya santai aja kayak ya udah, kalau lo nggak suka ya bercandain balik aja gitu. Iya. Iya. Yuk, Barengan. apa ya? Barengan Barengan. kita. Ya udah lu dulu. Iya. Dari tadi gua. Ini, lu pasti kangen kan sama suasana sekolah. Nah, Sekolah. ya suasana kelas di Akisoak. Cerita dong pengalaman yang nggak bisa lu lupain di kelas. Yang Pengalaman apa ya? cerita yang kira-kira kita nggak tahu ada nggak? Ya. Kali gitu lu ngumpetin buat diri lu sendiri. Oh mungkin Kali yang gitu kira-kira Iya. yang kira-kira anak-anak nggak tahu cerita Iya. dari kalian berdua gitu. Ya Ya, apa aja jangan lah. kita terus juga lalu. dong. Ya nggak itu juga kali. Iya. Kan yang Ya lain. apa dong? Ya kali gitu lu sebenarnya punya perasaan sama Pak Yafet, makanya lu tabrak. Tapi itu sih emang terparah sih menurut gue. Udah gitu beruntungnya itu bukan guru yang killer yang bisa kayak semena-mena gitu marahnya kan. Iya. Iya benar. Gue berasa banget badan gue aja, maksudnya kan pasti lebih gedean gue daripada dia kan. Gue ngerasa mental gitu. Kebayangin gak gimana dia? Itu dia kayak Itu gambling. bener-bener duk gitu. Gue kayak aduh, gue takut dia kenapa-kenapa, gue bisa diapain tuh kalau dia kenapa-kenapa. Iya. Kan itu deket tangga kan, belok kanan Iya, tangga iya. ke bawah. Gue takut banget, dia kayak Jatuh gitu. Iya.
Geduk. Tonton sampai Nah, bawah aja. iya, Tapi bisa kayak gamping habis itu tuh dia gue. ya. Iya, Muter-muter. muter-muter. Lu ngerasa bersalah gak sih, Yuk? Aduh, gue mau banget minta maaf nih sekarang sama Pak Yafet. Iya, Karena dia pertama dia nggak ngajar kita kan, jadi dia ngobrolnya ya nggak nggak ngajar. pernah ngobrol, ketemunya ya Iya. ketemu selewatan doang kan, kalau dia lewat kelas gitu. Nah sekalinya ketemu, gue hantem gitu sih. Dia Itu salah satu yang kayak gue berdosa banget, tapi gue ngerasanya berdosa banget gitu, karena emang dia nggak salah, nggak galak gitu, nggak ngapa-ngapain gue gitu. Iya. Gue ngerasa banget orang gue lari dari dalam kelas kan, pas Iya. buka pintu ada dia. Lu bukanya kenceng banget lagi. Parah. Itu dia sempat mental dulu tuh ke tembok yang Iya, baru lab muter. Iya, komputer. baru muter. Iya. Hmm. Aduh, kalau bisa gue gendong ke bawah, gue gendong. Tapi dia langsung, seingat gue dia jawab, nggak apa-apa gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Masuk lagi. Polos banget ya. Coba adeknya. Adanya siapa sih? Firman. Mana? Pak Firman. Waduh, gila, Emang gue beneran pernah, Iya. nggak sih? Beneran apa enggak? Iya, beneran beneran. adik kakak. Nah. gue pernah kena cubit kecil banget sama Pak Firman. Gue juga pernah coba. Gara-gara yang kita study tour ke Bali, ingat kan? Gue Iya. bikin tato di tangan kan, gue bikin tato. Maksudnya dia juga ikut kan. Terus pas masuk sekolah kan tato nggak hilang gitu Iya. aja kan? Iya. Dicubit karena gue punya tato. Gue bilang, gue gimana ya ngomongnya ya? Kan padahal guru-guru juga ada yang Iya. bikin ya. Iya, guru Misalkan- pada tatoan juga. Iya. Iya, maksudnya kan bapak ikut nih study tour. Bapak lihat tuh punya tato pas liburan. Pas pas masuk sekolah kalau masih ada, gue dicubit. Ya udah, cubit kecil Lagi banget. juga anjir. itu kan pakai henna. Ya bukan Pakai henna, henna. tanco. Ntar udah hilang. Temporer gitu. Ya nggak berarti pas gue masuk hilang gitu aja dong. Kayak Iya. kecuali lo nggak tahu gitu maksud gue. Tapi ya Iya. udah malah. Ya gue Namanya juga kan guru. pernah kena juga sama beliau Iya. karena PM kena telat mulu gue. Akhirnya kamu kalau sekali lagi nggak datang PM saya nggak usah ikut pelajaran saya ya. Waduh, diancem gue. Gue gara-gara baju gue keluar doang. Gara-gara baju nggak Iya. dimasukin. Dicubit aja. Kecil banget lagi ya, kecil banget. Iya dia Kecil kalau gitu banget. kecil. Perih banget itu. Tuh kalau bisa ngelotok tuh kulit. Lagi kecil. Apalagi yuk Iya, cerita. kira-kira yang lain. yang Apa paling ya? lu ibaratnya apa ya? Kenangan yang paling lu rindukan. Udah lama banget Nggak ada. coy, udah Iya. lupa. Tadi ngomongnya nggak Iya. ada. Udah lupa. Iya nggak ada. Ya contohnya kayak kita nyanyi ini deh. Oh ada iya sih, rock-rock banget. di Apalagi kan Akiswak tuh ada pas kita kelas 2 SMA Iya. ada. Nah kelas 2 sampai kelas 3. Nah mohon maaf itu gue jadi ketua kelas tuh kalau nggak salah tuh. Di kelas, ya kan. Iya, Iya. benar, ketua kelasnya. Ya gue kangennya maksudnya gue suka itu sih, suka apa namanya tradisinya yang kita ngerayain ulang tahun guru-guru yang kita iyain banget aja kayak Miss Wiko Oh, gitu iya. kan. Maksudnya ngajar kita lah gitu. Kayak gitu-gitu sih gue kangen. Terus kompaknya yang nyanyi-nyanyi setiap, misalnya ada siapa nih masuk kelas gitu kan, kita kerjain nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Walaupun di dalam kelas itu ada geng-geng lagi, tapi dapat gitu Ya, kalau dijadiin satu pun keadaan. nggak tubrukan gitu. Nah gue suka itu sih. Dan walaupun kita di dalam juga nggak baik-baik aja, ingat nggak kita pernah bikin forum kayak sidangin yang bermasalah yang kita anggap masalah di dalam kelas itu, ingat nggak? Ide Ah, siapa Yang itu? kayaknya ingat. udah siapa? Nah, gue sukanya idenya itu tuh Kosmos. itu tuh nggak sampai kedengeran ke kelas lain gitu sih. Iya. Maksudnya apa nih yang bermasalah gitu, walaupun itu di luar teman-teman deket kita bahas gitu, kita mau bahas dan itu nggak sampai kedengeran ke kelas lain. Jadi gue senangnya gitu, orang lain ya nggak tahu lah jelek-jeleknya kita, yang tahu ya kita doang gitu kan. Kalau kelas lain gosipnya ada aja kan yang nyampe ke kita gitu kan, oh ini berantem gitu, gitu. Gue senangnya sih itu gitu. Maksudnya iya banget lah yang ulang tahun satu-satu yang kita kasih kado gitu, patungan gitu-gitunya sih. Wah keren lah. Iya Yang sih. gue nggak percaya kita bisa yang kita jalan-jalan ke Janggelan. Oh iya, Terus benar. sekarang gue masih Satu suka kelas. pikirin kayak iya satu kelas dan
yang ngatur, yang manage tuh kita doang, anak bocah gitu. Tapi sampai ke sana gue sampai mikir kayak, ih keren juga ya kita dulu gitu, kayak nyewa busnya, ngurus tiket masuk kayak gitu-gitu. Itu kan di Bisa luar ya kita ya, di luar ibaratnya ya. di luar kegiatan sekolah kan, kita urus mandiri kan. Kayak Iya, gue orang sekarang nggak sih ada mikirnya, guru sama sekali kan ya. iya paling kita 17 tahun kayaknya, 17 tahunan kayak maksudnya. Iya, lu 17 Enggak, berapa? iya kalau kita sih 17. Iya. Salah lagi gue. Ya, ibaratnya masih bocah lah, udah bisa udah apa bisa ya, bikin acara, ya. sampai yang mau UN bikin pengajian di rumah gue. Oh, itu iya, tanpa ya kan foto-fotonya. itu tuh tanpa apa Oh namanya, iya, tahu gua. tanpa melibatkan orang tua. Kayak misalnya satu orang bawa kue ini, sampai jadi pengajian beneran. Itu bangga banget sih. Iya, itu sama diri gue sendiri. Miss Wiwit datang. Siapa? Banget. Miss Wiwit emang ya? Sama Iya, Power ya? sama Power. Kalau Power sih pasti kan. Ntar gue masukin fotonya, di sini ada. Iya kayak gitu, maksudnya dari yang muslim sampai non kan datang, kayak gitu-gitunya loh, maksudnya apa aja bisa kita bikin gitu, tradisi kayak gitunya sih kayak wow banget. Sampai reuni kemarin, baru gue pengen bilang, dan wow-nya sampai akhir-akhir ini kita bikin lagi ya kan, maksudnya apa namanya, udah lama nggak kontekan, tapi kalau otaknya masih kita yang dulu gitu, nggak ngerti nggak ya kan, kayak keren banget sih. Masih tetap jalan kita. Tetap jalan, kalau mau tuh pasti jadi sesuatu gitu, sesuatunya yang nggak biasa aja gitu. Ya kalau menurut orang biasa aja terserah sih. Gue anggap sih itu nggak biasa, sampai lumayan sukses lah, bisa dibilang lumayan sukses kan kayak gitu. Iya benar. Ya soalnya gimana ya, namanya juga kayak ya dari dulu selama ibaratnya kan 3 tahun ya kita barengan, terus juga ibaratnya banyak konyolnya, banyak dramanya, apalah. Ya masa nggak kangen sih kan, ibaratnya gitu. Iya benar. Apalagi kita termasuknya kan alhamdulillahnya orangnya ya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu repot juga. Ya gitu, itu mulu lagi orangnya, nggak lebih ya kan. Iya, jadi nggak repot. Iya, nambah malah ya, nambah orang. Hilang satu nambah berapa tuh? Nambah banyak. Oh iya benar, hilang satu ya, si Eki. Iya, hilang si Eki doang. Oh, kita kan beda penjurusan juga kan, ada IPA. Oh iya, pas penjurusan juga iya beda. Ada banyak anak kita ke IPA juga. Iya benar. Tapi banyakan yang di IPS sih. Iya, yang IPA cuma beberapa. Lumayan sih, cuman nggak banyak lah. Iya. Nggak banyak orang lamanya. Kalau cerita di Bali gimana, Yuk? Kan lu pasti sekamar sama berempat ya kan? Itu ada cerita di Bali. Kalau di kamar tuh gue rada kurang cerita sih kalau di kamar, karena kan heboh banget sampai hotel yang kesurupan itu. Ya. Nah, ya udah, jadi gue nggak banyak cerita di kamar. Gue di kamar, bahkan gue tidur di kamar anak IPA. Gue tidur di kamar Febinesia gitu, karena di kamar gue sih kan gue sama Intan Nurul Silvi kalau nggak salah. Terus mereka tuh udah tidur, karena ya salah gue terlalu ikut campur sama yang kesurupan itu. Jadi mereka kunciin karena mereka udah ngantuk banget. Terus gue nggak bisa tidur kan. Yang kesurupan kebetulan anak IPA, jadi anak IPA yang banyak di situ kan. Ya udah, kamar yang masih kebuka, kamarnya mereka, gue tidur di kamar mereka. Paginya baru gue mandi gitu. Padahal kamar kita juga masih terbuka ya. Kita nggak tidur, kita tidur cuma sampai jam 5 pagi baru tidur. Iya. Itu juga telat kan, gara-gara gua. Nggak dapat makan. Iya gitu. Kalau di hotelnya gue kalau di luar dari hotelnya, ya yang penting di Bali deh. Iya. Selama perjalanan itu. Gue ngerasa itu sih, kan gue tidur samping lo tuh. Jadi kan ini lo kan jauh tuh sampingnya gue. Gue di bis. Oh, di bis ya, terus? Masa di hotel? Di bis dong. Kata lu tadi gue tidur dekat lu ya, Jo. Nah, emang iya. Jangan lu gak sadar. Ingat gue tidur dekat Sami.
Makanya kan Enggak, kemarin pas gue bilang. Nah, terus kenapa itu di bis? iya di bis eh yang apa? Gue pengen banget kayak gue takut kan, gue pengen banget baca baca surat pendek tapi nggak nyampe gitu. Terus gue lihat lu tidur, kayak maksudnya nggak selesai kayak nggak bisa, Iya, nggak selesai ya. nggak Oh, nyampe ke ujung gitu. Terus lu kasih tau gue yang serem-serem, ya udah, iya. gue makin takut. Kapan kau ngasih? Kan gue tidur kata lu. Masa gue ngasih tahu Enggak, tapi serem-serem? lu bangun, Belum tapi ya. abis Oh, abis bangun terus lu merem lagi gitu. Terus gue tidur sendirian tapi mau baca surat nggak jadi lu malah merem kampret. Padahal lu nggak tidur, gue tahu. Lu kenapa nggak merem aja kayak gue? Ya gue makin takut kalau merem. makin kebayang ya. Iya, Bikin makin kebayang. Tapi lu pas di bis tidur di bawah kan ya? Ngegelar inian ya? Gue, Enggak, Mit, itu lu doang, Iya. Mit, kayaknya, Mit. Diki itu mah. lu Diki, enggak Diki. itu lu, Diki sama supir. Ganti-gantian Oh, iya, sama asli supir. gue sama Diki. Iya. Supir Pertama tidur tuh di- pertama tuh Diki yang tidur di bawah. Gue tidur di bangku tuh selonjoran. Nah baru malam keduanya gue yang tidur di bawah. Nggak tahu deh. Diki Yang di gue atas. inget, Iya. yang gue inget itu pokoknya sore-sore kan kita jadi satu bis sama anak IPA kan. Anak IPA kan teman-teman kita semua kan, maksudnya Iya. deket banget lah. Kalian Kalian joget-joget nih di belakang. Tuh handphone dikasih gue, adalah handphone orang. Tolong balesin cewek gue, tolong balesin cewek gue belum. Anjir. Gak ada, Gue tahu, gak ada harga dia kan? gue tahu Apa itu itu? iya. Ada deh kayak tolong balesin Si cewek gue. Nah itu. pas sampai Jakarta, tuh cewek cemburu lagi sama gue, bilang anjir gue habisin lu. Tapi Aku ceweknya gak tahu. ceweknya ikut Hah? jalan perjalanan itu juga. Ceweknya Enggak, junior, beda ceweknya sekolah. junior. Ada yang beda sekolah, ada yang Ada junior. yang beda sekolah, ada yang junior. Makanya gue Hah? kayak Ceweknya 2. Enggak, beda orang. Dua orang Oh. nih. Oh. Ini soulmate banget nih si orang ini nih di IPA nih. Dan Ah. kayak titip gitu. oke. Terus mereka joget-joget dulu. Anjir, gue pengen cowok kayak gini, gue pelintir. Di sini Nah yang konyol setelah sampai Jakarta tuh ceweknya cemburu lagi sama gue bilang, wah lu gila, lu nggak tahu apa chat yang masuk kemarin tuh siapa yang ngetik anjir. siapa yang bales? Gak ada makasihnya. Itu di situ bertigaan tuh. Yang Ya kan? marahan sama ceweknya. Mereka berdua sama gua. Iya. Cuman gua nggak minta tolong ke Yuke, enggak. Gua udah bodo amat, gua diemin. Cerita ini. Oh kalau lo lagi asik sendiri. Iya, asik gua pokoknya kan kita asik sendiri, Jo. Makanya gua Joget-joget nggak juga balas-balasin. Iya. Terus lo enggak, abis itu lo langsung ngedeketin gue terus gini, lo tahu nggak yuk gitu. Tahu apaan? Gini, lo tahu nggak yuk gue bisa ngapain gitu. Oh, I see. Gua tahu tuh. Gue potong ya, tapi ini ngapain sih? Gue gak inget anjir. Gue gak inget. Curang, nggak boleh dipotong. Kan gue nggak nyebut nama, nggak boleh dipotong lah. Dia kepo, dia kepo, Gue gak dia inget lupa. anjir. Jujur Tapi aja, orangnya lo inget nggak? gue ngapain dulu? Gue Lu ngapain di bis? Ya gue nggak tahu lu ngapain aja di bis. Nggak, ini yang lu pengen ceritain gue sendiri yang lakuin atau Iya, lu Lu sendiri kan. sendiri, Jo. Kan berdua, masa ramean. Diramein dong temen gue. ramein. Nggak seriusan gue. Serius lu nggak inget? Tapi orangnya tahu nggak? Orang apa? Ya lawan lu. Gue berantem. Gue Kayaknya Cewek. tahu, Jo. Cewek. Oh, Kayaknya tahu yuk. oke. No, dia udah inget. Ya udah. Nah, Ya. nah udah skip. Di skip. Terus gue tuh yang diceritain gini, kayak misalnya kan kalau kalian, bahkan gue nggak tahu kalian mungkin udah nggak risih kali. Kalau kalian ngapa-ngapain sama cewek kalian masing-masing kan cerita ke gue. Nah yang konyol itu gue denger si Jovan ngapa-ngapain dan ceweknya gue kenal, gue kayak Iya. anjrit. Lu lihat itu apa? Anjrit. Enggak Kan lu yang lihat, lu cerita, cerita. Oh. Lu cerita dan langsung ceweknya cerita ke Dulu lu cerita mulu Ah, kayak juga kan.
gue apa nih gue Iya, nggak usah si Samit juga, si Diki juga kok. Kayak misalnya Senin nih, weekend kalian habis macam-macam. Seninnya cerita ke gue mbak, macam-macam. kalian gini, gue sampai mikir gini, kalian nggak risih ya? Kan yang kalian ceritain itu kan cewek, kan gue cewek gitu, maksudnya kalian Iya nggak sih. risih apa gitu. Kayak gue makin gak ada harga dirinya banget nih. Gitu. Anjir gue Ya ibaratnya jadi lu tahu, Yuk. Iya, tak paham. Makanya gue kayak gue kesel banget kalau ada orang statement nggak bisa cewek sama cowok nggak bisa temenan. Gue nggak gitu, gue bilang Iya, gitu. makanya. Ya maksudnya kita nggak gitu, maksudnya mereka ngapa-ngapain juga bilang sama gue gitu. Iya. Dan iya, makanya gitu, iya. Kayak maksudnya apa yang kalian lakukan di Sabtu Minggu, Seninnya kalian laporin ke gue. Ingat banget gue setiap mau cerita, kan gue selalu berdua sama Nun ya, Nun boleh sana dulu nggak Nun gitu. Gue kayak anjrit diceritain juga. Tapi gue inget tuh apa curhat sama Yuke yang gue bingung tuh gara-gara gue mau putus apa enggak, yang harus inian dulu Yuk, lu bilang ke gue lu harus stop dulu emot alay lu itu. Oh iya, sumpah gue ingat lu bahkan bikin apa sih namanya, kalau yang dipencet satu auto apa ya yang di save gitu, auto text ya. Gue bilang anjir. Terus dia pernah lu pernah minta balesin di kelas. Terus tapi ini harus banyak Yuk gitu. Gue capek banget tuh ngetik, gak usah lu pencet aja nih huruf ini nanti itu keluar sendiri. Gue anjir. Emang kenapa gitu? Kayak emotnya tuh misalnya ciumnya harus 10, kayak peluknya harus 10 gitu, sebanyak itu. Rentet, gue bilang gue capek ngetiknya banyak banget, nggak usah ini udah ada auto text nih. Gue bilang buset. Tapi menurut lu kita kayak gitu ke cerita gitu ke lu gimana Yuk? Lu risih apa enggak? Kayak kenapa ya, sih gue bisa temenan sama orang-orang ini? Gue gini mikirnya, kalian nggak tahu, misalnya cerita ya kak, lu cerita ya, kalian nggak tahu ya apa yang kalian ceritain, misalnya apa yang kalian pegang itu ada di gue juga gitu, ngerti nggak? Kalian cerita kayak oh ya udah mungkin mereka udah nggak mikir ke situ kali ya, jadi gue santai-santain diri gue, oh ya udah gitu, kayak gue mati-matiin rasa dia tuh tiap gue geli. Padahal gue geli sumpah setiap kalian cerita kayak ini Yuk gini di pohon anjrit, gue anjrit. Ada pernah enggak, tapi yang paling tapi yang paling susah tuh gini, misalnya lo habis cerita ke gue, misalnya sampai tadi cerita gitu, terus abis itu gue ditanya orang gini, dia cerita apa ke? Iya sering kayak gitu. Pasti ada aja maksudnya kan kayak misalnya kita berdua-duaan mulu gitu kan, misalnya sampai tadi cerita berdua-duaan mulu sama gue, Jovan berdua-duaan mulu sama gue, abis itu orang tanya pasti ada aja, tapi gue lupa tempatnya siapa. Dia kenapa kok, dia cerita apa? Pengen banget kepo, iya dia kepo. Dia pengen kayak gitu. Terus gue kayak enggak gitu sih, yang bingung tuh yang ngejaga rahasia satu sama lain, kayak enggak apa-apa gitu. Jadi kasihan gue sama lu. Gue iya begitu muter otak lagi. Gue udah muter otak nasehat ini anak, harus muter otak lagi buat nyari alasan ceritanya apa. Belum lagi kalau ceweknya kenal, ceweknya nanya ke gue dia kenapa. Iya ya. Mantap. Juga sih. Lu kok mau sih Yuk temenan sama kita sampai sekarang? Ya gue tanya balik, lu kok mau? Kalau lu kenapa mau lu? Kan yang lebih ya enak ada tempat curhat ya. Iya. Kalau kita mah itu, kalau lu kan lu yang dengerin geli. Hilaf kali ya, lebih ke hilaf aja gitu. Ya, lu berarti pengen tahu cerita-cerita kita aja. Habis itu ya gue bikin status. Ini you can nulis penulis buku mit cerita-cerita. Iya bisa nih dijual nih. Iya. Bisa tuh dijual. Judul bukunya Kenakalan Remaja. Iya bener, Kenakalan Remaja. Isinya dosa kalian semua. Nih Yuk. Kan tadi kan lu sempet bilang tuh kalau di bis, pas lagi waktu di bis sebelah lu kan Jovan nih. Nah lu takut tuh katanya. Lu ada cerita yang lebih serem lagi nggak? Atau pengalaman hidup lu? Atau emang itu yang paling serem? Kalau jadi mistis.
Nah, Kepo aja. Iya, kepo sebelum aja. berangkat ke Bali itu gue main ke rumah kakak ipar gue sebelumnya. Nah, itu tuh gue sempet tanya juga ke Jovan tuh kalau lo ingat apa enggak. Nah, gue diikutin katanya mah ya, percaya atau enggak. Jadi itu ada yang suka manggil-manggil nama gue, Yuke gitu. Kadang cewek, kadang cowok. Nah, itu tuh udah lama sampai gue dibawa ke tukang urut, sampai gue tuh nggak bisa sendiri, sampai tidur gue pakai headset tuh dengerinnya ayat kursi, bener-bener udah se desperate itu, dia takut banget sampai nyokap gue yang tadinya kasihan sampai bilang, udah ngapain sih takut, emang nggak punya Tuhan kayak gitu-gitu, emang Allah nggak ada apa, sampai gue nanya ke lo kan Jo gitu, yang lo bilang di luar itu nggak bisa masuk juga gitu kalau nggak salah jawaban lo. Itu yang di Terus rumah lu ya? enggak, itu bukan yang di justru lo bilang nggak akan bisa masuk juga karena ada yang di dalam gitu, yang lo bilang itu. Jadi gue mandi nih, pokoknya gue mandi gue sendiri tuh ada yang manggil-manggil gitu. Nah, gue ngerasa itu. Terus ada saudara gue yang bisa lah gitu, terus dikasih air segala macam untuk uduk sih maksudnya kayak gitu. Terus gue bawa itu ke Bali. Nah, gue ngerasa itu hilangnya pas di Bali. Gue nggak ngerti, kayak mungkin konyolnya gue mikir, oh mungkin dia ketemu temen kali di sana, akhirnya lupa buat ngikutin gue. Gitu kayaknya, gitu. Makanya pas pas itu tuh gue ketakutan tuh karena gue lagi kayak gitu kan, terus ditambah si Jovan cerita di jalan kan, itu kan kita malam-malam lewatin hutan-hutan gitu kan. Nah gitu kan waktu itu, nah pas ada yang kesurupan itu gue coba kasih air gue ke dia karena gue merasa itu bekerja di gue gitu, maksudnya itu bisa lah gue kasih air itu, dan abis itu hilang botolnya hilang. Pas gue sampai rumah itu ada di laci tempat tidur gue. Iya, padahal lu bawa. gue bawa karena gue ngerasa nggak aman kan, gue masih butuh, gue bawa. Hilang pas gue habis, gue pikir ya udah ketinggalan atau jatuh apa gimana lah gitu kan. Pas gue sampai rumah itu ada jadi kan dulu tempat tidur gue masih ada kayu-kayu gitu buat rak-raknya, ada dia di dalam situ. Bilang, Tapi ya bukan lu yang masukin. bercanda ya, enggak, karena gue udah ngerasa hilang. Iya, bisa gitu. Keren anjir. Iya. Kok bisa gitu sih? Bercanda, makanya gue bilang bercanda deh. Udah sih, tapi alhamdulillah abis itu nggak ada, karena itu horor banget. Lo sendiri dikit lagi mandi bahkan ada yang manggil nama lo gitu, Yuke, wah kacau, gue udah stres itu. Gue ingetnya yang ini Anjir. yuk, yang lu diikutin, bukan, nggak tahu sih gue diikutin apa nggak, tapi ada cewek di rumah lu. Ayo tuh Yang kalau di itu, lantai atas ya? Iya, terus lu ngeliat sendiri kan? kalau itu mah katanya sih emang di rumah Iya, itu sini. yang di atas ya. Banyak banget dulu tuh, banyak banget yang takut ke rumah gue, bahkan ada saudara gue tuh yang tahu ceritanya tuh takut ke kamar mandi, ke toilet sendiri. Kayak sekarang sih gue udah ya santai aja, kalau gue takut ya gue kunci kamar aja, walaupun gue tahu kalau dia mau masuk dia bisa tembus ya, Dikunci. seenggaknya gue merasa Kalau aman nggak lewat aja. kolong pintu. Gue lebih merasa aman aja gitu, karena udah rumah sendiri, mau gimana, santai aja Iya. lah gitu. Paling kalau ada apa gue tanya Jovan. Feby dah. Mau Feby. Bahkan waktu ulang tahun gue keberapa ya, lupa deh. Kan jadi gue undang anak-anak temen-temen gue datang gitu. Terus ada teman kuliah gue ke rumah gitu, pamitan udah mau balik, pamitan ke nyokap gue gitu. Terus udah pamitan, dia bilang dia nggak tahu kalau bokap gue udah nggak ada gitu kan. Terus udah cerita-cerita, iya kemarin bokap lu gitu, bokap gue udah nggak ada gitu kan, udah lama nggak ada. Serius? Terus kemarin yang diri di samping nyokap lu siapa? Nah, anjir. Ya kayak gitu-gitu itu masih ada. Gue bilang, serius gitu. Oh ya udahlah gitu, gue oh ya udah, ada kali, gue bilang gitu kan. Dia shock sendiri ya, gue bilang mampus lu, shock sendiri. Mampus lu. Untung udah lewat ibaratnya. Iya, kayak gitu-gitu. Paling sih kayak ya Jovan sama Feby yang ke rumah gue yang sering kaget sendiri. Kalau Feby tuh sering banget kaget, kayak misalnya dia gitu tiba-tiba gitu Emang sendiri, gitu entah apa kan yang yang dia di lihat. rumah lu? Iya kan, rese kan, Iya. katanya suka ngagetin gitu. Lagi nggak, Jadi belakangan ini kantor gue sih ya yang belakangan ini agak nunjukin banget ruangan gue. Jadi kan mungkin karena pandemi kali ya kan,
divisi lain tuh ada yang WFH benar-benar 100%. Kalau gue kan nggak bisa, gue harus masuk kan. Jadi mungkin karena lantai gue tuh sering banget sepi gitu. Jadi mungkin dia makin bebas gitu kali ya. Nah, kalau gue tanya temen gue yang percaya atau enggak ya bisa lihat ya. Emang kan ini meja gue, depannya meja orang, tapi ada depan gitu. Nah belakangnya tuh lemari. Katanya sih di situ di atasnya tuh itu emang tempat dia duduk gitu. Terus belakangan ini pernah tuh pas teman-teman gue semua kena COVID kan, gue masuk berdua doang. Temen gue satu udah gak enak badan, cabut duluan. Gue sisa gue pikir masih jam 4 jam 5 masih sore lah gitu kan, gue masih lanjutin kerjaan. Gue diseng banget emang. Jadi kan gue dengerin podcast lah kan, gue dengerin apa ya, lagu bisa aja sepi gitu kan nadanya. Dengerin podcast deh yang rame, yang orang ngobrol rame gitu kan. Gue dengerin podcast, gue pilih sih podcastnya Onat sama Danang, kan itu rame banget kan kalau mereka berdua ngomong. Udah ngomong gitu, gue skip setiap ada pembahasan yang serem, gue skip. Terus gue matiin komputer, kalau nggak salah gue matiin baterai komputer, gue nunduk nih ke bawah kayak gini. Terus tuh podcast, gue nggak tahu, gue berharap sih sampai sekarang masih kuping gue yang salah ya, masa ada nyanyi suara, gue sih dengarnya suara cewek gitu, tapi nadanya berayun, kan itu tabrakan banget sama podcast yang rame banget gitu kan. Iya. Itu nadanya berayun, gue sampai ngeliatin handphone gue kayak, wah udah gak bener nih, gue cabut udah. Gue ada orang tuh yang ngeprint, gue minta tungguin, gue beres-beres, tunggu pak gitu, gue beres-beres, gue cabut. Gue sampai di atas tuh masih terang, jam 5:30 mana, gue tuh shock gitu. Gue tanya lah ke temen gue yang itu, yang dia bisa gitu kan, ya mungkin mau kenalan kali gitu. Emang gue lihat sih pas naik ke atas tinggal dia doang gitu, tinggal emang yang biasa di situ doang gitu, lagi main-main di situ. Gue bilang, udah se-ekstrim itu ya sekarang gitu. Mungkin dulu kan kalau belum COVID banyak orang gitu kan. Banyak gitu. Gue kayak mau coba santai juga gimana ya. Soalnya gue ngerasanya itu bener-bener, kalau podcast kan rame banget ya, itu di luar bunyi itu gitu. Tapi gue berasa denger itu dari handphone gue, makanya langsung anjir gitu, gue liatin handphone gue, abis itu udah hilang suaranya. Nyanyi yang berayun gitu nadanya, yang nggak cepet gitu kan, itu jadi kedengeran banget gitu karena kan podcast rame tuh. Itu sih gue kayak semoga gue salah denger gitu. Langsung gue merinding, wah parah. Ya. Tapi kalau mau lu salah denger juga nggak bakalan bisa yuk. Ya. Walaupun lu sugestiin apa ya? Salah denger gitu. Ini salah denger. Tapi kalau emang begitu ya begitu. Kayak gue lagi waktu kemarin kan sempat cerita tuh sama Jovan yang di bagian gue. Gue udah mindset gue udah pokoknya itu handuk aja. Tetap aja yang ada di pikiran gue tuh itu apa namanya, kuntilanak gitu. Kayak gitu. Kalau di sana aja serem nggak? Di sana ada nggak sih cerita-cerita kayak gini masih? Ada di mana-mana. Cuma beda bentuk aja. Ya gitu, kayak lebih serem nggak? Lebih mancung? Waduh, lebih blonde. Gue sih ada nih ya. Ini mungkin gue ceritanya di bagian gue ntar. Cuman beberapa tahun yang lalu sih. Cuman di sini itu yang benar-benar gue sampai stres gitu, sampai pulang sekarang, tapi jauh dari rumah, jadi nggak bisa juga. Jadi gue harus di situ berapa hari. Di rumah yang sekarang lo tempatin, bukan? Enggak, ini kita pergi liburan ceritanya, kayak itu kan Airbnb yang nyewa rumah orang. Ya, di situ. Nah ya, itu benar-benar sampai gue stres anjir. Itu kayak gimana sih, gue udah sempat mikir yang enggak lah, pokoknya mau udah jauh dari rumah, nggak bisa pulang ya kan, ya begitu dah. Takutnya bikin stres gitu kan, kayak takut banget kan. Itu gue keringetan, benar-benar keringetan, lagi musim dingin keringetan. Lo aja gitu, nggak kebayang gue kalau di situ. Iya. Nah, tapi gue inget sih di rumah Yuka emang gitu. Lumayan ya. Iya. Gue rasanya, gue bahkan mau sesekali nih kayak gue tidur tapi gue pasang kamera handphone aja gitu, karena nggak ada CCTV, kamera handphone aja.
gue mau tahu aja gitu, tapi gue takut menerima kenyataan, ngerti nggak? Kalau misalnya gue lihat rekamannya dan bener ada, gue aja bakalan gimana coba ya kan? Gue jadi kayak ya udahlah, nggak usah lah gitu, dengerin aja suaranya gitu, nggak usah lihat lah gitu. Kepo Gitu. tapi takut untuk Mm-mm. kalau ternyata ada itu. Iya. Kalau gue Kayak sih, misalnya, kalau gue jadi lu pasti kayak ya elah kenapa harus ada sih? kayak pengen gue buktiin nih bener nggak gitu kan, bener nggak sih gitu. Tapi gue takut misalnya bergerak di situ, berarti kan bagian itu kan yang gue tandain gitu, nanti gue Iya. makin nggak bisa kemana-mana di rumah sendiri. Kayak misalnya sekarang ya bunyi-bunyi, ya udah gue nikmatin aja lah. Namanya rumah sendiri kan. Nikmatin. Nggak, gue pikir kalau di sana tuh udah nggak ada yang gini-gini, ternyata ada ya. Banyak. Cuman ya gitu nggak iseng. Ada sih, ada yang iseng. Berarti ibaratnya main your own business ya. Iya. Cuman yang kayak kemarin gue ceritain di sih itu kayak isengnya kayak gitu. Kayak benda digerakin kayak gitu. Lebih ekstrim ya dia. Poltergeist aja ya. Tapi nggak ngeliatin, nggak nunjukin gitu. Cuman barangnya aja yang gerak, bener-bener. Apaan sih? Kayak lagi berdiri. Poltergeist. Iya, kayak krim nih, lagi krim kayak gini. Bener-bener gerak. Terus gue kan ngiranya binatang atau apa nih yang, tapi nggak mungkin geraknya bisa kayak gitu. Cuman bener-bener gue liatin, kayak gue liatin aja gitu. Lah anjir beneran gerak. Bukan kan biasanya kan kalau kita ngelihat kayak gitu dari apa sih, dari samping mata gitu. Sudut mata. Iya, sudut mata. Ini benar-benar sampai gue lagi muter balik, gue liatin masih gerak, masih kayak gitu. Iya, sampai lu gini nih ya. Iya, di lemari gue lagi. Gerak. Iya. Gila. Nah, kalau disuruh milih, lu mendingan menghadap yang kayak gitu di sana atau di sini? Jujur aja di sana lebih parah sih. Di sini? Iya, di sana lebih parah. Iya. Soalnya kalau ngisengin ya benar-benar ngisengin, kayak di rumah lu contohnya. Mungkin lu ya kayak yang tadi lu bilang, yang lu pernah nggak sih ngeliat gue kaget-kaget gitu? Sering. Pokoknya kalau nggak lu tuh Feby yang kaget-kagetan di sini tuh. Tiba-tiba di ruang tamu, iya, makanya gue gitu aja dah ngeliat ke sono. Ceritain dong pernah kenapa? Ya janganlah, lu masih tinggal di rumah itu, ntar lu sekut. Enggak, lu nggak tahu sekarang gue udah pemberani kayak gini. Apaan tadi baru aja pas WFH. Yang pada WFH aja udah aduh gue takut sih. Cabut ya. Tapi yang tahu aja, yang paling aja deh, satu aja deh yang paling. Apa maksudnya sosok nggak tuh? Jadi tiba-tiba kayak jurnalisa nih konten. Malu. Oh iya bener juga. Iya. Nih yang gue ingat, waktu itu kita lagi ngapain ya? Kalau nggak salah gue lagi ke sana deh. Gue lagi gue lagi ke Indo. Terus kita ada beberapa orang tuh, ada Ajis, Dimas, Samit, Diki. Pipi ya? Ada Pipi. Ceweknya gue nggak ingat siapa aja. Pokoknya iya mungkin ada Pipi. Feby. Feby. Ya kan? Ada. Ya kan gitu. Itu si Ajis sama Dimas lagi sholat. Ingat gak lu? Oh iya. Nah ya yang itu. Itu yang gua ingat itu di dekatnya siapa gitu, nggak tahu, pokoknya antara mereka berdua salah satunya imam kan. Di dekat di sebelahnya yang belakangnya itu ada di situ lagi. Oh, di sela-sela. Bukan di sela, cuma 2 orang yang sholat. Gue ingat cuman Dimas sama Ajis yang sholat. Oh, jadi dia di samping makmum yang lain. Yang belakang ya. Iya. Sampingnya ya yang itu. Cuman lagi nggak dantai gitu, bukan nggak lagi sholat, nggak. Lagi kayak gitulah, aneh. Kepo. Iya kayak. Apa? Kayak lagi ngeliatin gitu doang atau? Kayak lagi ngisengin si yang belakang, cuman walaupun yang belakang itu nggak ngelihat. Nggak ngeh ya. Iya, tapi yang. Apa sosoknya apa? Cewek. Itu yang dari atas kayaknya. Pakai baju kuning. Ya itu dia, kalau nggak salah gue bilang ke Feby juga, terus kata Feby biarin aja, biarin. Tapi jadinya yang nggak enak gue, soalnya kayak apa banget sih, kayak diapain ini, pura-pura nggak tahu juga kita tahu. Kelihatan gitu. Iya gitu. Itu sih yang di rumah. Terus kadang-kadang kalau kita duduk di teras itu di kaca, kan kaca teras sama kaca ruang tamu tuh. Ruang TV. Iya. Itu juga dia juga ya.
Emang itu kali, emang banyak pergerakan kali kalau tamunya cowok ya. Mungkin. Bisa jadi. Tapi nggak tahu sih gua. Makanya kan gue takut kalau misalnya itu mau numpang kencing, yuk anterin yuk ke dalam. Ya. Iya, Gue ngeri doang kan abis yang lewatin ruang tamu kan langsung dapur itu kan tangga kan ya yuk ya. tangga ke atas. Iya, gue males banget. Hawanya tuh bawaannya mau ayo nengok, maunya gitu mulu. Kepo tapi takut gimana sih? Iya, ya ampun. Ya, tapi dulu gue sering banget ke rumah Yuka, ngapain sih? Gak jelas banget, pantesan aja Nggak cowok tahu. cemburu. Ya gimana enggak anjir. Gue setiap kampus ke rumah Yuka. Iya. Bahkan gak sama anak-anak kita doang, anak tongkrongan rumah lu juga lu bawa ke rumah gua. Iya. Nggak jelas banget ya. Gue inget gue lari pagi. Lari apa nggak tahu lah gue. Jam 6:30 pagi, ngelewatin rumah Yuka minta minum yuk. Gue telepon. Nggak penting itu. Bener lu ya. Iya. Tapi dia tahu gue pasti bangun siang, dibangunin cuma buat minta minum. Iya. Kayak nggak ada yang jual minum di luar. Padahal ada yang jual minum ya. Iya nggak jelas banget sih dulu ke rumah Yuka mulu. Tapi enak tau rumah lu tongkrongan. Enak kan? Ya yang nggak enak ya buat orang-orang kayak lo kayak Feby aja nggak enak. Kita mah enak-enak aja. Enjoy aja. Lama-lama iya. sih kebiasa. Cuman suasananya kebiasa. Teras, iya emang udah kayak beda gitu ya hawanya. Paling ujung teras ketutup. Hujan juga bodo amat. Ya udah sini lah nongkrong. Kata lu terasnya udah nggak ada lagi. Terasnya ada, tetap kayak gitu. Masih iya. Enggak, canda kali gue itu. Enggak, sama. Cuma ada kandang kucing doang sekarang tambah. Ya gue inget di chat lu ngomong. Ya gue lu susah tahu, sih kalau misalnya lewat. Apa tahu? Sering ya. Cuma lebih sepi aja kali sekarang. Iya. Enggak tapi kan depannya seberang gang rumah lu kan jadi tongkrongan Gojek kan? Oh iya. Iya makanya kadang gue ngerasa gini kayak ngapain sih gue takut malam-malam kan di luar masih ada yang nongkrong gitu. Padahal luarnya jauh banget sama kamar gue. luar turun dulu ke sono. Iya, kayak udah nyebrang dulu lagi. Gue gitu menghibur diri. Kadang gitu kalau bisa lagi lewat rumah lu itu saat nengok wah ini dulu gue sering kesini nih. Habis di Mabesnya macet anjir. Ngapain aja dulu di sini ya sebenarnya. Iya. Mau ngapain juga di sini. Dari yang bener sampai nggak bener juga di sini. Iya, bener. Paling sering tuh udah pas kelas 3 sih ke situ ke rumah lo. Udah dekat mau UN lah. Kalau nggak WB rumah Yuka. Oke, jadi gitu nih, yuk ceritanya dari seluruh pengalaman lo, udah mulai dari masalah apa tadi cinta-cintaan sama mantan yang over posesif. Sama gua anjir. Iya. Gua minta maaf merusak hubungan orang. Iya. Lu minta maaf sama mantan gua aja nama gua. Kagak lah orangnya begitu juga. Iya. Gua nggak suka cowok yang ngelimit ceweknya mau ngapain. Jadi gua nggak perlu minta maaf. Gua minta maaf ke Yukanya aja jadi. Jadi biar enakan aja ya. Iya sih. Pokoknya penting banget. Pesan gue tuh itu kayak maksudnya lo masih muda, lo berhak temenan sama siapa aja, apalagi emang udah lingkungan lo udah terbentuk seperti ini. Kan lo juga belum tentu terima kalau gue tiba-tiba cabut kan, gitu. Kayak gue ngulur diri jaga jarak dari kalian juga kan belum tentu terima. Jadi kayak udah kalau misalnya bisa milih untuk tar dulu deh gitu sama yang urusan pacarannya serius-serius banget ya udah lo enjoy aja. Jadi kan punya cerita. Oh dulu tuh lo pernah cerita kayak gini ke gue gitu. Lo dulu tuh sebangsat ini gitu. Sebangsat ini. Tuh itu teman-teman. Jadi gitu. Pokoknya intinya sih kalau dari Yuke ya beri pengertian aja dulu lah ke pasangan lo untuk bisa memaklumi siapa temen lo. Yang penting tetap percaya aja sama diri kita sendiri. Udah itu aja. Betul yuk? Mantap. Oke teman-teman. Jadi kita akhiri aja podcast hari ini bersama Yuke Indah Citra Dewi Kusuma. Waduh, panjang nih. Panjang banget. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ntar mungkin minggu depan
bisa ada gue atau ada Jovan atau siapa. Ntar kita lihat aja minggu depan, surprise pokoknya buat kalian. Asik. Ya udah, thank you ya Yuke atas waktunya. Terima kasih banyak. Dan Waktunya. bye-bye. Bye.